Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya mau berbagi tentang pengalaman menyapih anak yang saya lakukan. Alhamdulillah dulu tepat pada usia 2 tahun seperti itu. Menyapih pada anak ini bisa dibilang sesuatu yang perlu kita perjuangkan, baik dari kita sebagai ibunya dan juga anak. Karena apa? Karena menyusui itu sendiri bagi anak merupakan suatu zona nyaman, yaitu sebuah kenyamanan yang mana terkadang dia rewel, terkadang dia merasakan sedih atau kecewa terhadap sesuatu. Pada anak-anak biasanya pelariannya yaitu untuk menyusu seperti itu. Nah, pada saat penyapian ini sendiri, yang mana dia harus berpisah dengan neneknya merupakan suatu perjuangan yang harus kita upayakan agar pada saatnya nanti anak ini bisa dengan ikhlas melakukannya seperti itu. Lalu kira-kira seperti apa yang harusnya sebagai ibu kita lakukan terhadap anak untuk membantu agar prosesnya nanti berjalan dengan mudah dan juga tentunya tidak memberikan beban terhadap anak seperti itu ya, yang mana dia tetap nyaman, tetap ikhlas walaupun harus berpisah dengan neneknya seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya lakukan dulu, tentunya setiap perjalanan pasti akan memberikan cerita yang berbeda-beda. Semoga dari pengalaman saya ini akan bermanfaat untuk diterapkan pada teman-teman semuanya yang saat ini sedang berusaha untuk melakukan penyapihan terhadap anaknya. Dan semoga penyapihan yang berlangsung yaitu penyapihan dengan cinta, yang mana baik sebagai ibu maupun juga anak sama-sama ikhlas, sama-sama rela untuk berhenti terhadap proses menyusui itu sendiri seperti itu ya. Lalu bagaimana caranya yang saya lakukan? Yang pertama yaitu menentukan target pada usia berapa akan melakukan penyapihan, yaitu kalau sesuai dengan anjuran di dalam Islam itu pada usia 2 tahun sebagaimana yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang kurang lebih isinya seperti ini. Para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna seperti itu ya. Tentunya ayat ini menjadikan sebuah acuan ataupun sebuah motivasi untuk kita sebagai ibu untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan proses menyusui selama 2 tahun. Ya tentunya di dalam Islam pun memberikan kemudahan ya apabila sudah diupayakan, akan tetapi ya pada kenyataannya belum bisa melakukan selama 2 tahun. Ya insya Allah juga tidak apa-apa ya. Tetap yakin, tetap semangat karena pasti itu juga yang terbaik atas kehendak Allah seperti itu. Kemudian apa saja yang perlu dilakukan? Yaitu tadi menentukan target. Target saya pada saat itu adalah usia 2 tahun. Maka selanjutnya bagaimana? Sebelum tepat berusia 2 tahun, yaitu menjelang 2 tahun ya, kurang lebih sekitar 1 minggu atau 2 minggu lah, 1-2 minggu melakukan persiapan. Di antaranya yaitu melakukan sounding. Sounding itu adalah kita berusaha untuk memberikan nasihat ataupun pesan terhadap anak pada waktu tertentu yang harapannya pesan tersebut dapat diterima dengan mudah oleh anak. Sounding ini mudah dilakukan pada saat dia
sedang ngantuk-ngantuknya, yaitu menjelang tidur, ketika dia sudah merem seperti itu ya, tapi belum tidur. Pada waktu ini itu waktu yang tepat untuk dilakukan sounding. Karena apa? Karena anak berada di dalam fase bawah sadar. Di dalam fase bawah sadar ini sangat berpotensi untuk lebih mudah menerima apa yang kita katakan, seperti itu ya. Selain itu, bisa juga dilakukan ketika anak sedang sangat fokus terhadap sesuatu, misalkan sedang bermain ataupun sedang menonton sesuatu. Nah, pada waktu ini juga adalah waktu di mana anak dalam kondisi di bawah sadarnya, seperti itu. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan sounding seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan dengan lembut terhadap anak. Misalnya, nak, ini sebentar lagi sudah 2 tahun ya. Nanti kalau adik sudah 2 tahun, sudah tidak menyusu lagi, sudah tidak nan lagi, nanti adik ikhlas ya, seperti itu. Pokoknya intinya kata-kata yang menjerumus atau mengarah terhadap proses penyampaian itu sendiri, dan juga kata-kata motivasi seperti itu. Sounding ini dilakukan setiap hari ataupun sesering mungkin agar sang anak juga tentunya lebih memahami, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu semakin hari kita mengurangi frekuensi untuk menyusui. Apabila biasanya menyusui itu mungkin 1 hari terjadi sekitar mungkin ya 10 kali ataupun lebih, menjelang hari H kita kurangi frekuensi menyusui itu sendiri, yaitu bisa nanti 9, besoknya lagi 8. Intinya semakin hari frekuensi menyusuinya semakin sedikit. Agar apa? Agar anak tentunya bisa lebih mudah ataupun terbiasa untuk tidak melakukan menyusu seperti itu. Karena ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, tidak dipungkiri bahwasanya menyusui itu sendiri bagi anak adalah suatu kenyamanan yang mana harus ditinggalkan. Jika secara langsung ditinggalkan, ya tentu akan berat terhadap anak, seperti itu. Dan juga dalam mengubah kebiasaan untuk tidak menyusu apabila dilakukan secara langsung tentu akan berat ya, karena ya mengubah perilaku secara langsung itu tentunya berat. Nah, untuk memudahkan itu, untuk membantu anak agar dia ikhlas, agar dia tetap nyaman, maka kita berupaya untuk mengurangi frekuensi menyusu itu sendiri. Apabila nanti dia mau menyusu, bisa kita alihkan, misalnya dengan mengajak permainan yang mungkin dia sukai, ataupun bisa juga dengan memberikan makanan yang dia suka, dengan harapan dia sudah tidak terlalu fokus lagi untuk minta nen, seperti itu. Nah, kemudian menyusui proses penyapian ya. Proses penyapian itu sendiri merupakan sebuah kesiapan dari dua belah pihak, yaitu dari ibu itu sendiri sebagai orang tuanya, sebagai ibu, dan juga anak. Ya, tidak bisa dipungkiri juga ya, kita sebagai ibu terkadang pada saat menyusui itu juga nyaman melakukan bonding terhadap anak, merasa dekat dengan anak. Itu terkadang beberapa ibu juga ada yang merasakan galau juga ya, aduh ini sebentar lagi berhenti menyusu, ikhlas nggak ya, seperti itu. Ada ibu yang seperti itu. Nah, kalau bisa jangan sampai seperti itu ya. Kita pun harus berusaha untuk ikhlas, berusaha yakin bahwasanya ya memang sudah saatnya untuk berhenti, seperti itu. Nah, tentu ketika kita ikhlas, ketika kita yakin, ketika kita memberikan energi yang positif, bahwasanya penyapian ini akan berlangsung dengan mudah, anakku nyaman, aku pun ikhlas, seperti itu, insya Allah juga diberikan kemudahan, baik untuk anak maupun kita sebagai ibunya, seperti itu.
berdasarkan pengalaman saya ya, pada penyapihan usia 2 tahun, alhamdulillah tepat berhenti pada waktu usia 2 tahun pas, yaitu pada saat ulang tahunnya, hari ulang tahunnya, seperti itu. Apa yang saya lakukan ya seperti yang saya bahas tadi ya. Yang pertama yaitu target tentunya, yang kedua sounding, yang ketiga mengurangi frekuensi menyusuinya, dan juga yang keempat yaitu ikhlas dan juga yakin. Alhamdulillah prosesnya pun ternyata tidak seperti yang dulu pernah saya bayangkan gitu. Terkadang kan ada teman-teman yang bercerita bahwasanya proses penyapihan itu ada drama, nangis-nangis, anak rewel seperti itu ya. Tapi ya kembali lagi ke poin tadi, saya tetap yakin dan juga percaya bahwasanya akan berlangsung dengan mudah. Ya alhamdulillah ternyata juga diberikan kemudahan. Sebagian besar pertanyaan mungkin ketika malam ya, ketika sudah tidak menyusu lagi, lalu bagaimana tidurnya, seperti itu. Mungkin kalau siang kan bisa dialihkan dengan bermain ataupun mungkin dengan makan. Lalu bagaimana ketika malam dia mau tidur? Nah ini berdasarkan pengalaman saya, yaitu ketika siang berupaya untuk anak diberikan aktivitas yang lebih, maksudnya apa? Lebih dipadatkan lagi untuk aktivitas fisiknya. Jadi ketika malam dia sudah capek, dengan harapan sudah capek kemudian tidur, seperti itu, nggak usah harus rewel, harus drama, seperti apa. Jadi usahakan ketika siang perbanyak aktivitasnya. Ya tidak harus aktivitas fisik ya, tetapi bisa juga mungkin dengan membaca, dengan intinya yang permainan-permainan yang juga mendukung tumbuh kembang anak, ya permainan-permainan yang edukatif seperti itu. Nah dengan demikian nanti ketika malam dia sudah capek kemudian tidur. Kalau pengalaman saya, si anak ini sudah tidak minta nan lagi ya ketika malam, tapi dia mencari posisi yang paling nyaman, yaitu guling ke sana, guling ke sini, terus kemudian pokoknya ya mengubah posisi tidur seperti itu sampai kemudian dia benar-benar ngantuk dan tidur seperti itu. Ya tentunya harus diperkuat tadi ya, sounding, dan juga ketika dia sedang asik terhadap permainan juga jangan lupa semakin dikuatkan lagi. Wah adik sudah hebat, sudah tidak nan lagi, seperti itu. Tentunya kata-kata motivasi dari kita itu juga sangat memberikan pengaruh terhadap anak, memberikan semangat, memberikan dukungan. Karena pada masa ini tentunya jangan sampai sang anak ini menganggap bahwasanya wah sudah tidak boleh nan lagi, seperti itu, jangan sampai ya. Akan tetapi kita harus senantiasa dekat dengan dia. Kalau dia membutuhkan sesuatu harus berupaya sebaik mungkin untuk kita berikan, berupaya kita selalu, istilahnya selalu ada untuk dia, seperti itu, agar ya proses penyapian ini berlangsung dengan baik, tidak menimbulkan trauma ataupun anak mengalami sebuah kekecewaan terhadap kita, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga diberikan kemudahan untuk proses penyapihan bisa berjalan dengan lancar, baik untuk ibu maupun anak. Semoga sama-sama ikhlas, sama-sama ridho terhadap proses penyapian itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.